Halo Sobat Top 10, selamat datang di program spesial channel ini, Kelas Menuju PTN. Sebuah program 96 seri video yang saling terkait untuk kebutuhan kamu menuju PTN 2021. Jika channel ini cocok denganmu, subscribe, getarin loncengnya, kasih like, komen, dan share. Untuk informasi PTN harian, silahkan follow Instagram Menuju PTN. Untuk keseharian saya bisa follow Saiguna. Nah, bagaimana kabar belajarmu? Makin fokuskah untuk persiapan menuju lolos jurusan dan PTN impian? Ayo, semakin semangat, jangan slow-slow aja atau cuman ngikutin arah angin. Kalian harus benar-benar memantaskan upaya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan kelayakan sebagai buah dari upaya kamu, yaitu kesuksesanmu. Ingat loh ya, sesal itu adanya di belakang. Jangan sampai 2021 nanti keluar ucapan, kenapa aku dulu kurang serius ya, sampai-sampai nonton channel Kak Ahmad yang bermanfaat ini aja saya takut kehabisan kuota. Padahal kalau buat story ataupun stalking IG gak kepikiran buat berhemat. Canda ya. Oke, kita memasuki edisi ke-9. Video sebelumnya cek di sini, simak semua secara berurutan agar informasimu lengkap dan strategimu ciamik punya. 4 aspek yang perlu disiapkan calon peserta SNMPTN sebagai pra-strategi SNMPTN. Mari kita mulai. Kak, aku mau lolos SNMPTN nih, akuntansi, manajemen, hukum, hubungan internasional, kedokteran, teknik informatika, teknik industri, teknik perkapalan, dan kapal-kapal yang lainnya. Semua jurusan deh pokoknya. Gimana strategi yang auto lolos? Tunggu dulu, 4 pra-strategi ini harus dipastikan dulu, aman nggak nih? Tanpa 4 komponen ini bisa jadi strategi apapun nggak bisa jalan. Pertama apa? Ini hal yang jarang diarti pentingkan. Banyak pejuang PTN yang awalnya berapi-api, siapin tips ini, tips itu, ambisi ini, ambisi itu, namun serasa sia-sia karena ketidakvalidan yang satu ini atau karena ketidakpedulian kita sebelumnya. Apakah itu? NISN, nomor induk sekolah nasional. Salah satu syarat wajib ikutan SNMPTN adalah memiliki NISN dan valid ya. Sekalipun tidak boleh paranoid, tapi jangan remehkan prasyarat yang satu ini ya. Lewat Menuju PTN, kami pernah menanyakan pada LTMPT perihal NISN. Selamat siang LTMPT, saya Ahmad Syaihu, seorang pengajar. Ingin mencarikan info tentang siswa-siswi yang risau tentang NISN. Syarat bisa ikut SNMPTN, SBMPTN adalah mempunyai NISN. Namun banyak siswa yang mempunyai NISN ganda. Pertanyaan kami, apakah NISN ganda akan menyebabkan potensi diskualifikasi dalam SNMPTN atau SBMPTN? Karena data dianggap tidak valid. 2. Apakah siswa harus meminta penghapusan salah satu NISN ke Kemendikbud agar saat SNMPTN dan SBMPTN masalah dokumen ini bisa diatasi? Demikian pertanyaan ini. Salam sejahtera LTMPT. LTMPT menjawab, selamat siang, NISN ganda dapat menyebabkan kesalahan dalam penarikan data. Pastikan NISN sudah sesuai atau terupdate. Silakan menghubungi operator sekolah untuk melakukan perubahan data di PDSPK Kemendikbud atau Pendis Kemenak. Kasuisis nih ya, untuk sekolah di bawah naungan Kemenak, pastikan betul. Suka ada mitos kayak gini, anak madrasah aliyah itu susah lolos SNMPTN. Sebenarnya nggak gitu juga ya, bisa jadi data NISN-nya ada masalah. Untuk sekolah di bawah Kemendikbud bisa cek web berikut dan lakukan pengecekan. Data kalian ada atau tidak, sekaligus ganda atau tidak. Jika ada berarti udah aman, kalau ganda silakan diurus. Bisa ikutin tutorial di internet atau konsultasi dengan pihak sekolah atau operator sekolah. Untuk madrasah di bawah naungan Kemenak bisa cek di sini ya. Saya taunya web ini, kalau ada yang lebih tahu bisa tulis di kolom komentar. Jika data menunjukkan kosong, konsultasi deh secepatnya dengan madrasah kamu. Intinya kalau data udah oke, berarti tidak ada yang perlu dirisaukan. Kalau bermasalah jangan panik, tapi diurus ya. Moga yang bermasalah segera selesai. Oh ya, satu lagi. Mengurus ini butuh waktu yang relatif tidak sebentar loh ya. Bisa sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Jadi semangat. Oke, sekarang faktor yang kedua, ketiga, dan keempat yang harus kalian persiapkan adalah rapot, portofolio, dan prestasi lainnya. 3 hal ini adalah domain kekuasaanmu karena 3 komponen ini bisa diupayakan relatif sesuai effort calon peserta. Secara umum, rapot bukan sekedar yang tinggi. Tapi rapot itu akan membuatmu lolos pemeringkatan atau tidak, karena kata kuncinya adalah itu.
Jika tidak lolos pemeringkatan, auto nggak bisa ikut SNMPTN. Mulailah lebih care terhadap semua mata pelajaran dulu supaya lolos pemeringkatan. Peluangmu lolos pemeringkatan terjaga, termasuk nantinya dapat peringkat berapa itu juga berpengaruh ya. Barulah kemudian kita berstrategi. Untuk rapot kita buatkan segmen khusus di episode selanjutnya, tapi saya sering review rapot, silahkan dicek. Kita bahas lagi di episode berikutnya. Nah, untuk portofolio harus disiapkan. Apakah jurusan pilihanmu mengharuskan pengunggahan portofolio atau tidak? Video portofolio masih anget, cek di sini juga. Mulailah latihan membuat portofolio sesuai pilihan prodi yang kamu inginkan. Nah, prestasi lainnya nih sekarang yang ditunjukkan dengan sertifikat. Apakah sertifikat organisasi, penelitian, perlombaan atau kompetisi, dan juga seni dan olahraga. Tidak semua jenis sertifikat ya, 4 jenis inilah yang memenuhi kualifikasi. Selengkapnya tentang sertifikat, cek video juga yang ada di sini. Bagaimana jika kita tidak mempunyai sertifikat prestasi apapun? Ini sifatnya memang tidak wajib, tapi mempunyai nilai tambah tersendiri. Ada yang bilang sertifikat itu pengaruhnya tidak terlalu signifikan. Anggap aja mempengaruhi 5-10%. Sorry to say, 1% pun itu bisa menjadi pembeda loh. Jadi tempatkan sesuai porsinya, bukan untuk dibesar-besarkan atau justru diremehkan. Sebaiknya punya. Jika tidak punya, kamu setidaknya akan kehilangan potensi sekian persen peluang. Menghilangkan peluang kak kalau nggak punya sertifikat? Loh, bukan. Mengurangi sekian persen peluang ya. Jadi persiapkan 3 yang wajib tadi sesuai dengan pilihan jurusan kamu. Kalau berportofolio berarti portofolionya juga wajib. NISN juga harus ada dan valid ya, jangan sampai ganda juga. Kemudian rapot juga harus benar-benar dijaga nilainya. Semua mapel dulu ya, karena pemeringkatan itu yang melakukan kini bukan LTMPT lagi, tapi adalah pihak sekolah. Jadi dengan bagusnya nilai semua mapel akan mempunyai peluang bagi kamu untuk bisa lolos pemeringkatan dan juga mempunyai peringkat yang tinggi pula. Oke, next episode kita akan spesifik membahas tentang rapot ya, bagaimana cara kita mendapatkan rapot yang maksimal, termasuk juga rapot sukses di tahun 2020. Bagi yang belum paham, belum puas, yuk kita berinteraksi di kolom komentar. Kalau ingin request konten, tulis juga di kolom komentar. Sekalipun request kamu belum terpenuhi, bukan berarti request kamu saya abaikan, tapi masih menunggu harinya ya, sesuai dengan episode demi episode di program 96 hari menuju PTN ini. Demikian video kita kali ini, semoga ada guna dan manfaatnya. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Ingat sobat semua, tetap semangat, tetap belajar, dan create your future. Dadah, sampai ketemu lagi.